Recording in progress. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, yang layak kami puji dan sembah. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Kami berterima kasih bahwa di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami melihat kasih, keadilan, belas kasihan, penyediaan, dan kemenangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengangkat mereka yang berbeban berat. Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi anak-anak-Mu. Keinginan kami adalah memuji-Mu seumur hidup kami. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh Kudus, agar kami menikmati kasih Allah. Jadilah ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bermazmur. Mazmur pasal 4 ayat 6 sampai 9. Kita bermazmur dengan berbalasan. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan
Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan kita yang kita persiapkan yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita siapkan bacaan kita pada sore hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, hingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami kembali dapat beribadah ya Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan Yesus. Bimbing kami, sertai kami ya Tuhan, yang pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan pada sore hari ini ya Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu, dan itu semua dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah ya Tuhan. Kau sertai kami dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini ya Tuhan menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari selepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pembacaan Alkitab saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan 10. Saya akan bacakan dengan judul perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Silakan kembali. Shalom.
Selamat sore Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita melaksanakan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan setiap hari Rabu, dan saat ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 10, yang dimana judul perikop yang kita baca yaitu Paulus menyeberang ke Makedonia, dengan tema yang diangkat yaitu menyampaikan keputusan-keputusan. Seperti ayat yang keempat disampaikan kepada kita, bacaan kita pada sore hari ini, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Pesan ini kalau kita baca pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 15, di situ judul perikopnya juga adalah sidang di Yerusalem. Jadi para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, dan para nabi-nabi, penatua-penatua berkumpul bersama-sama melaksanakan pertemuan, melaksanakan sidang di Yerusalem, di mana Paulus juga berada di situ. Nah, pada ayat yang kisah pasal 15 tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan? Apa yang menjadi pesan dari sidang yang dihadiri oleh Paulus sehingga Paulus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat atau umat-umat di kota-kota di mana Paulus singgah di kota-kota tersebut, dan di situ Paulus sampai ke kota tersebut karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Jadi ketika ada suara dari Tuhan bahwa menyatakan bahwa Paulus harus kemana, maka menuju ke situlah Paulus. Awalnya Paulus bersama-sama dengan Barnabas. Bersama-sama dengan Barnabas memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, dari satu daerah ke satu daerah, dengan misi bahwa pemberitaan Tuhan Yesus, pemberitaan firman, misi keselamatan. Berita kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, dengan melaksanakan tugas pelayanan tersebut, ada tugas yang utama yaitu memberitakan bahwa keselamatan yang kita dapat sebagai manusia, keselamatan itu hanya didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu cara Tuhan untuk memilih pelayan-pelayannya itu sangat luar biasa. Seperti juga Paulus, kita tahu cara Tuhan luar biasa menjadikan Paulus menjadi seorang pelayan. Kita tahu kisah Paulus ini sungguh luar biasa ketika dia dalam perjalanan untuk mencari umat pengikut Kristus, mencari untuk ditangkap, tetapi di tengah perjalanan dia dipertemukan dengan Tuhan. Diyakini bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang bertemu dengan dia di tengah jalan. Dan disitulah dengan dibentuknya Paulus oleh Tuhan itu sendiri, maka Paulus menjadi pelayan Tuhan. Pelayan yang sungguh besar, sungguh luar biasa, di mana memang Tuhan Yesus menyatakan bahwa pada Pauluslah kabar keselamatan itu disampaikan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misi atau tugas pelayanan yang diemban oleh Paulus ini bersama-sama dengan Silas, bahwa mereka melintasi atau berdatang ke kota-kota, datang ke suatu tempat di mana Roh Kudus menuntun mereka ke tempat-tempat tersebut untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, sebagai rasul atau sebagai pemimpin umat, Paulus juga dibentuk. Tidak semerta-merta bahwa Paulus langsung diberikan tugas-tugas tersebut, tapi tetap dibimbing. Nah, di sini menyampaikan keputusan-keputusan di dalam sebuah sidang. Seperti kita kemarin baru saja, GPIB baru saja melaksanakan sidang sinode. Nah, di mana di situ ditetapkan keputusan-keputusan, diambil keputusan-keputusan
Untuk apa itu semua dilakukan? Semua dilakukan untuk kita menata pelayanan kita. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjalankan tugas pelayanan sebagai pelayan, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, itu seperti apa. Tidak juga hanya untuk presbiter atau dengan pendeta, tetapi banyak tugas-tugas kita juga sebagai pengurus presbiter, pengurus pelayanan kategorial, komisi atau panitia-panitia, di mana kita ditugaskan mengemban tugas bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memberitakan kabar keselamatan. Walaupun kadang-kadang memang terjadi perselisihan. Kadang-kadang kita mungkin berdebat ketika kita melaksanakan pertemuan atau persidangan tersebut, pasti ada perdebatan-perdebatan. Tetapi perdebatan-perdebatan yang terjadi bukan merupakan perdebatan yang melemahkan, sehingga satu pihak misalnya merasa dikalahkan atau satu pihak merasa dimenangkan. Bukan seperti itu juga. Tapi bagaimana kita dibentuk di dalam pergumulan kita, dalam perselisihan tersebut kita dibentuk. Paulus dan Barnabas ketika awal-awal mereka ditugaskan untuk melayani, pada akhirnya mereka juga berselisih paham. Tetapi itu tidak menjadi mematahkan semangat untuk melayani. Nah, mereka tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Paulus diutus oleh Tuhan, Barnabas juga diutus oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa Paulus stop atau tidak mau melayani lagi karena mungkin pendapatnya tidak diterima, atau Barnabas tidak mau melayani lagi karena pendapatnya tidak diterima. Tetapi masing-masing Paulus dan Barnabas tetap melayani Tuhan. Karena kita meyakini yang kita layani bukan manusia tetapi Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan. Jadi kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, untuk itu sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai umat pilihan Allah yang hidup sekarang ini, kita bertekad mau melayani. Kita melayani umat Tuhan, kita mau melayani siapapun orangnya, walaupun tidak sama dengan kita atau berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, tapi kita tetap ditugaskan untuk melayani. Nah, disampaikan juga pada ayat yang kelima, itu disampaikan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, ketika pelayanan itu dilakukan, Paulus melayani dengan Silas, terus menyebarkan berita kebenaran, Injil keselamatan, makin bertambah. Ya, makin bertambah anggota umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena berita keselamatan itu diberitakan karena kuasa Roh Kudus yang menuntun. Nah, ketika kita juga ingin menyampaikan berita kabar keselamatan, kita memohon kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menyampaikannya. Karena tanpa dukungan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin bisa terjadi apa yang kita sampaikan mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain. Karena kadang-kadang memang memberitakan kabar keselamatan ini, ketika apalagi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mungkin mereka akan tidak bisa menerimanya. Tapi kalau kita sama-sama yang sudah sudah percaya kepada Tuhan, mungkin kita hanya kita akan mengatakan, oh iya. Kadang-kadang mungkin kita lupa, kadang-kadang kita mungkin iya saya belum melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oh iya, saya belum bilang kepada orang, atau saya belum melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan hari ini atau hari-hari selanjutnya. Nah, di sini ketika keputusan sidang itu ditetapkan dan Paulus menyebarkan itu, tujuannya adalah agar umat menuruti hasil keputusan-keputusan yang sudah diputuskan dalam sebuah persidangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanannya Paulus dengan tanpa direncanakan, ya kan, bahwa Paulus mendapatkan penglihatan yang kita yakini bahwa itu penglihatan datangnya dari Tuhan, bahwa dia mendapat penglihatan ada seseorang yang berseru kepadanya supaya datang ke Makedonia. Padahal tempat itu belum pernah dikunjungi oleh Paulus. Tetapi karena keyakinan Paulus, pada ayat yang ke-9 tadi, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari
dan tolonglah kami. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus bahwa ada seorang berseru kepadanya, meminta tolong kepadanya. Apa yang diminta? Nah, Rasul Paulus hanya mengatakan bahwa hanya berpikiran bahwa saya harus melayani ke sana. Ketika penglihatan itu sudah dia terima, Paulus menyatakan bahwa dia harus ke tempat itu dan memberitakan Injil keselamatan. Jadi seseorang itu mengatakan bahwa tolonglah kami di sana karena Paulus belum pernah ke sana. Kemungkinan di sana belum pernah disampaikan kabar keselamatan, Injil keselamatan. Jadi ditugaskanlah Paulus dengan penglihatannya itu, berangkatlah dia menyeberang ke Makedonia. Nah, ketika Paulus melihat penglihatan tersebut, diyakini bahwa segera dia mencari kesempatan bahwa dia harus datang ke sana untuk melayani umat di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam perjalanan dalam kehidupan kita saat ini, kalau ketika kita melihat bacaan kita pada sore hari ini, kita merenungkan, kita saat ini merenungkan bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan. Seperti apa pelayanan yang kita sudah lakukan. Mungkin jemaat juga bertanya-tanya seperti apa model pelayanan di GPIB. Mungkin orang lain juga membanding-bandingkan, misalnya denominasi lain gitu kan. Seperti apa pelayanan di jemaat lain selain di GPIB. Tetapi itu tidak menjadi kekurangan kita atau tidak menjadi keputusasaan kita bahwa kita kok berbeda melayaninya. Yang penting adalah, yang terutama adalah bahwa kita melayani Tuhan, kita memberitakan kabar keselamatan, kita bersama-sama dengan semua jemaat yang ada di suatu jemaat tersebut, kita bersama-sama bersatu hati, satu pikiran, yuk kita sama-sama membangun jemaat ini. Kita yang berada di dalam jemaat GPIB Cornelius, kita saling mendukung, kita saling menopang. Mungkin memang ada terjadi beberapa perselisihan, tetapi itu semuanya bukan untuk menjatuhkan, tapi kita saling menguatkan, kita saling menopang sehingga kita menjadi kuat. Jemaat GPIB Cornelius harus menjadi kuat. Apalagi saat ini kita menghadapi situasi seperti ini yang dialami oleh kita, bukan hanya kita tetapi juga seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Nah, disinilah kita bersama-sama memberikan pikiran kita, memberikan pendapat kita, apa yang harus kita lakukan dengan pelayanan kita ini. Bagaimana kita melaksanakan pelayanan kita ini. Mungkin kita belum bisa lagi bertatap muka secara rutin. Sekarang kita hanya bisa bertatap muka terbatas, ya kan? Terbatas dengan keadaan, dengan situasi, tapi kita bisa tatap muka beribadah secara Zoom seperti ini, menggunakan aplikasi Zoom. Kita masih bisa melihat saudara-saudara kita masih bisa melihat bagaimana keadaan, kondisi, kita berkomunikasi, misalnya di sekarang ini ada grup WA gitu kan, kita bisa berkomunikasi di situ, kita saling mendukung, kita saling membangun, walaupun kerinduan kita untuk bertatap muka itu lebih besar dalam diri kita ingin bertemu gitu, kita ingin berbincang-bincang langsung bertatap muka. Tapi situasi sekarang ini tidak mengizinkan kita untuk kita senantiasa bertatap muka. Mungkin sekali-sekali mungkin kita bertatap muka. Tapi kita puji Tuhan saat ini semakin kita meyakini bahwa situasi yang ada di sekeliling kita ini, kita mendoakan bahwa kita semakin dipulihkan. Kita berdoa pada dunia ini, pada Tuhan, untuk dunia ini semakin dipulihkan. Sehingga kita apapun kerinduan kita, itu semuanya bisa kita wujudkan. Nah, ketika kita mau mengerti apa yang menjadi tugas pelayanan kita berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, mungkin ada beberapa hal yang belum kita capai, yang belum kita raih, kita saling mendukung dalam doa. Kita saling menopang dalam kehidupan kita masing-masing, kita saling mendukung jemaat dengan jemaat yang lainnya, kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, walaupun sementara ini masih menggunakan online, aplikasi online,
tetapi kita tetap saling menguatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca hari ini merupakan bacaan yang sungguh luar biasa, perjalanan Rasul Paulus dalam melayani tanpa kenal lelah, melayani tanpa kenal pokoknya intinya adalah terus semangat melayani. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita hanya bisa mendoakan, kita berdoa. Kan kemarin waktu saat ibadah hari Minggu, di masa nanti kita akan masa-masa Adventus, kita memasuki masa-masa Adventus, masa-masa penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak oleh Pak Pendeta untuk kita berlatih berpuasa. Nah, apakah kita bisa melaksanakannya? Nah, kita berdoa, kita saling menguatkan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita berdoa puasa, dan kita melaksanakan puasa. Mungkin nanti penjelasan lebih detailnya oleh Pak Pendeta seperti apa kita melaksanakan puasa tersebut. Kalau kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam masa-masa Adventus nanti dengan hati yang penuh kerendahan, dengan hati yang bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwa walaupun situasi saat ini seperti ini, kita tetap bersyukur, kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin perekonomian agak kurang mengenakan, atau mungkin yang tadinya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita dengan leluasa, tapi sekarang terbatas. Untuk itu mari kita sama-sama menghampiri hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa untuk semuanya yang kita rindukan, yang kita inginkan bisa terwujud kembali, kita bisa bekerja dengan normal, kita bisa mencari untuk kebutuhan kita, pergumulan kehidupan kita, itu karena penyertaan Tuhan. Yang menjadi poin dari bacaan kita itu adalah bagaimana cara yang baik dalam hal kita meneruskan kabar baik tentang Yesus. Nah, bagaimana caranya kita, cara yang baik dalam hal ini, hal kita meneruskan kabar baik dari Yesus kepada sesama, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam perjalanan pelayanan yang mereka lakukan. Bagaimana? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana kita bisa melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Paulus dan Silas dalam hal pelayanan kita. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi tugas pelayanan kita saat ini, baik kita yang sebagai presbiter, baik yang menjadi pengurus pelayanan kategorial, menjadi pelayan kategorial, kemudian komisi-komisi atau panitia yang saat ini sudah berjalan, yaitu panitia pembangunan pastori, renovasi pastori. Marilah kita bersama-sama, kita kuatkan hati kita kuatkan iman kita satu hati, satu hati dan sepikir untuk menjalankan pelayanan yang kita lakukan, untuk mengabarkan kabar baik yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita sebarkan kepada sesama kita seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kiranya apa yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini menjadi kekuatan kita semuanya di Jemaat GPB Cornelius ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan kita pada sore hari ini dengan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui nyanyian kita bakti nomor 61 bait pertama dan kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
ku diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu.
Ya Tuhan, ibadah ini ya Tuhan Yesus kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami yang bertugas ya Tuhan, Engkau tetap urapi kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas-tugas yang kami laksanakan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ibadah ini Engkau berkati ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini Engkau berkati juga jemaat-jemaat yang mungkin hari ini saat ini tidak sempat mengikuti ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 79, bait 1 dan 2, beri padanya. Padanya segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap batatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk mempersembahkan puji dan syukur kami ya Bapa atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dari hari yang lampau hingga saat ini. Kini sebagian dari berkat-Mu itu ya Tuhan, kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya Engkau yang menguduskannya Tuhan dan memberkati, agar persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, Kamis tanggal 25 November, ibadah PKP dilaksanakan di kediaman Ibu Aban pukul 15 secara tatap muka. Pukul 17, mohon maaf.
pukul 17. Sementara itu dulu warta jemaat kita hari ini. Sekian, terima kasih. Iya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebagai amanat pengutusan kita untuk kita semua, mari kita hidup sebagai pembawa damai sejahtera Allah dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati. Kita menyanyi dari Gita Bakti 115, bait 1 dan 2, putuslah kami. Diundang-undang taat berdiri. Putuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Putuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Ibadah selesai. Selamat sore, jemaat semuanya. Sore. Selamat sore, Tuhan berkati. Selamat Selamat sore. sore. Selamat sore, Dak. Selamat sore. Tuhan berkati. Selamat sore. Selamat sore, Dak. Selamat sore. Di sini, Bu. Di sini, Bu. Tuhan berkati. Eda, Bu Lena, Bu Betty, Bu Iya. Ince. Ya, selamat sore Iya. semua. Selamat sore, Bu Deno. Bu Mary mana? Jaringannya di sini keselah. Bu Jaringannya Mary, keselah. Bu Dedok nggak ada tuh kamera. Ada di sini. Iya. Jaringannya Mau difoto dulu keselah. sama Pak Jan. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Selamat Ibu. sore, Pak. Ibu-ibu semua kan ya? Terima kasih. Ibu-ibu semua, Bu Happy. Boleh Pak Lea. Aja. Di sini jaringannya keselah. Dia Selamat sore ya. diputus jaringannya. Oh,